Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas modul Jibas Akademik. Nah, sesuai dengan namanya, Jibas Akademik adalah aplikasi untuk mengelola data dan operasional akademik di sekolah. Seperti untuk mengelola data kesiswaan, dimulai dari pendataan siswa, proses kenaikan, kelulusan, dan mutasi. Juga ada pendataan siswa baru atau PPDB. Ini dimulai dari pendataan calon siswa, terus proses penerimaannya, terus proses seleksinya nanti dilakukan di Jibas Academy. Juga ada juga untuk pendataan guru. Ini pendataan pegawai, terus pendataan pelajaran, terus jadwal mengajarnya, dan lain sebagainya. Dan yang penting juga adalah untuk penilaian siswa. Ini untuk pendataan nilai harian, atau pendataan nilai ujian, perhitungan nilai raport sampai cetak raport. Ini bisa dilakukan di Jibas Academy. Dan yang penting juga adalah untuk presensi kesiswaan. Ini ada presensi harian, presensi pelajaran, dan presensi kegiatan. Nah, untuk Jibas Academy ini posisinya sangat sentral ya, karena dari sinilah semua data berasal dan digunakan di modul-modul lain di Jibas. Seperti di Jibas Keuangan, nanti menggunakan dari data siswa, data kelas, ini yang dibutuhkan di Jibas Academy. Juga untuk Jibas CBE, untuk ujian berbasis komputer, untuk penilaian siswanya, ini untuk pelajaran dan data siswanya ini diambil dari Jibas Academy. Juga Jibas Fingerprint, ini untuk mengambil dari data siswa dan data presensi pelajaran di Jibas Academy. Juga ada jendela sekolah, school pay, card maker, Jibas pegawai, jendela guru. Ini semuanya mengambil data dari Jibas Academy. Jadi Jibas Academy ini posisinya sangat sentral dan sangat penting dan perlu disiapkan dengan baik karena akan digunakan di modul Jibas yang lainnya. Nah, karena tutorial Jibas Academy ini cukup panjang, maka kita akan bagi menjadi beberapa video. Nah, kita mulai dengan pendahuluannya terlebih dahulu. Untuk menggunakan Jibas Akademik, terlebih dahulu kita harus melakukan instalasi sistem informasi Jibas terlebih dahulu. Nah, Sispo Jibas ini tersedia dan dapat diunduh di website Jibas di www.jibas.net. Nanti tersedia installernya, lalu ikuti langkah-langkah instalasinya. Nah, setelah instalasi kita lakukan, ini kita dapat melihat halaman Sispo Jibas seperti berikut. Nah, di sini tersedia beberapa aplikasi dan modul yang tersedia di Sispo Jibas seperti akademik, jendela sekolah, komputer based exam, seperti fingerprint, dan lainnya. Nah, untuk masuk ke modul akademik, kita klik ikon akademik. Nah, untuk login pertama kali, kita bisa menggunakan super admin Jibas. Loginnya adalah Jibas, dan passwordnya untuk pertama kali adalah password. Nah, ini bisa diingat untuk super admin Jibas, pertama kali loginnya adalah Jibas, passwordnya adalah password. Ini nanti bisa diubah di aplikasi user password changer. Nah, ini kita klik login. Nah, berikut ini adalah tampilan dari halaman Jibas Akademik. Nah, yang pertama kali harus dilakukan oleh super admin Jibas adalah menentukan pengguna siapa saja yang bisa masuk ke Jibas Akademik. Nah, untuk menentukan penggunanya, di sini perlu diingat ya, untuk Jibas Akademik ini ada dua tingkatan, yaitu tingkatan manajer dan ada tingkatan staff. Untuk manajer ini bisa mengakses semua departemen atau jenjang yang ada di sekolah. Sedangkan untuk staff ini hanya mengelola satu jenjang saja. Nah, untuk manajer juga nanti bisa mengelola data-data referensi, sedangkan untuk staff ini hanya mengakses di satu departemen saja. Untuk menentukan pengguna-pengguna mana saja yang bisa mengakses ke Jibas Akademik, ini kita klik pegawai. Nah, di sini akan ditampilkan daftar pegawai yang sudah diinputkan di Jibas Akademik. Nah, untuk menambah pegawainya kita klik tambah pegawai. Nah, di sini akan muncul Windows baru. Di sini kita diminta dimasukkan beberapa data pegawai. Contohnya di sini yang saya akan masukkan adalah 131 924 825. Namanya adalah Eka Mustika. Gelar awal, jenis kelamin, tanggal lahir, ini bebas saja.
Nah, untuk pendataan pegawai ini sebenarnya admin perlu mendata data-data dasarnya saja seperti NIP dan nama. Untuk yang lain nanti bisa diubah oleh pegawai yang bersangkutan di Jibas Info Guru atau Jibas Kepegawaian. Nanti akan saya tunjukkan di tutorial video yang lainnya. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, mungkin juga kita perlu menambahkan satu pegawai lagi. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah membuat dua pegawai yang bisa mengakses Jibas Akademik ini. Nah, untuk menentukan tingkatan dari kedua pegawai ini, kita masuk ke menu pengaturan. Lalu kita masuk ke menu daftar pengguna. Lalu kita klik menu tambah pengguna di sini. Nah, di sini kita perlu memilih pegawai yang kita masukkan tadi. Saya Bu Eka. Ini passwordnya adalah pertama kalinya yang menentukan password adalah super admin Jibas, tapi oleh pegawai bersangkutan bisa diedit kembali. Ini misalnya manajer akademik, departemennya semua kalau manajer akademik. Lalu kita tambah lagi. Misalnya ini Nur Cahyani, passwordnya adalah ini adalah staf sekolah misalnya SMA. Nah, kita sudah menentukan dua pegawai yang bisa mengakses Jibas Akademik, yaitu Ibu Eka sebagai manajer, ini bisa mengakses semua departemen. Lalu ada Ibu Nur Cahyani, ini sebagai staf akademik, tapi hanya mengelola departemen SMA saja. Nah, berikutnya kita akan coba masuk ke Jibas Akademik menggunakan kedua pegawai tersebut. Nah, sekarang kita bisa masuk ke modul akademik menggunakan pengguna yang telah kita tentukan tadi. Yang pertama kali harus masuk adalah manajer akademik. Nah, contohnya di sini yang Ibu Eka ya, NIP-nya adalah ini, passwordnya adalah yang ini. Lalu kita login sebagai Ibu Eka Mustika, manajer akademik, dan apabila berhasil akan masuk ke modul akademik seperti berikut. Nah, yang pertama kali harus dilakukan oleh manajer akademik adalah mengatur data-data referensi. Ini ada di menu referensi. Data referensi adalah data-data dasar yang nanti digunakan di menu-menu berikutnya. Nah, di sini ada seperti pegawai, ada departemen, ada angkatan, ada tingkat, ada tahun ajaran, semester, dan kelas. Nah, ini sudah kita susun menunya seperti sebagai grafik ya. Jadi dari data pegawai masuk ke departemen, departemen lanjut ke angkatan, angkatan masuk ke kelas. Jadi di sini kita mudah mempelajarinya, mana dulu yang harus diisi dan nanti larinya kemana. Nah, yang pertama kali harus kita isikan adalah ini, data departemen. Data departemen adalah data-data jenjang yang ada di satu sekolah tersebut. Jadi misalnya sekolah tersebut mempunyai jenjang SD, SMP, SMA, nanti kita perlu memasukkan SD, SMP-nya di sini. Nah, ini contohnya saya memasukkan departemen SMP. Nama kepala sekolahnya siapa? Misalnya Ibu Eka. Ini urutan nomor 2. Nah, di sini sekolah ini sudah mempunyai 2 jenjang, SMA dan SMP. Nah, tapi apabila sekolah tersebut juga punya lembaga lain atau kelompok lain yang bersifat non-formal tapi dikelola oleh sekolah, misalnya bimbel ya, ini juga bisa ditambahkan di sini. Nah, jadi nanti pengelolaan bimbel ini juga bisa dilakukan di Jibas Akademik. Jadi contohnya di sini saya coba masukkan bimbel. Nah, ini kepala sekolahnya adalah Ibu Nuri, ini nomor 3. Nah, jadi di sini saya sudah mengisikan 3 jenjang ya untuk satu sekolah tersebut. Ada SMA, SMP, dan bimbel. Yang SMA, SMP ini adalah jenjang yang formal, sedangkan bimbel ini jenjang yang non-formal. Tapi nanti pengelolaannya bisa dilakukan di Jibas Akademik. Kita kembali lagi ke menu referensi. Nah, berikutnya yang harus kita atur adalah data angkatan. Angkatan ini adalah pengelompokan tahun masuk siswa. Contohnya angkatan tahun 2024, 2023, 2022, nah bisa kita masukkan di sini. Contohnya ini untuk departemen SMA, saya masukkan untuk angkatan yang tahun 2024. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, ini cukup mudah kalau nanti ini. Nah, kita kembali lagi ke menu referensi.
Nah, kita atur pengaturan berikutnya yaitu tingkat. Tingkat ini adalah tingkatan yang ada di satu jenjang atau departemen yang ada di sekolah. Contohnya ini departemen SMA, ini sudah ada ya, 10, 11, 12. Jadi nanti ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, untuk SMP misalnya, nah di sini belum ada, ini kita klik. Nah, untuk penambahan tingkatnya, misalnya untuk tingkat 7, ini urutan yang pertama. Kita tambah lagi, misalnya untuk urutan tingkat yang ke-8, ini urutan kedua. Dan ada lagi urutan 9, ini urutan yang ketiga. Nah, ini kita sudah mendefinisikan untuk tingkat di Departemen SMP ada 3, tingkat 7, 8, 9. Ini nanti digunakan untuk pendataan kelas. Kita kembali lagi ke menu referensi. Di sini pengaturan berikutnya yang harus kita atur adalah tahun ajaran. Tahun ajaran ini seperti yang berlaku umum ya untuk Departemen SMA, misalnya ini kita buat tambah tahun ajaran baru tahun 2023 sampai 2024 misalnya. Nah, tanggal mulainya kapan? Nah, mohon perhatikan untuk pengaturan tanggal mulai ini harus tepat ya, karena ini nanti digunakan untuk pengaturan atau validasi input data. Jadi kayak misalnya untuk input data presensi atau data nilai, ini harus ada di rentang tanggal tahun ajaran berikut. Jadi tidak bisa di luar tanggal yang tahun ajaran yang berlaku. Misalnya untuk tahun ajaran 2023-2024 ini dimulai dari tanggal 1 Juli sampai ya, 30 Juni. Nah, ini. Jadi nanti untuk input data presensi, input data nilai, ini ada validasinya menggunakan ini. Hanya berlaku di tanggal 1 Juli 2023 sampai 30 Juni 2024. Nah, di sini kita sudah membuat tahun ajaran dan statusnya adalah aktif. Nah, untuk tahun ajaran ini, status aktif ini hanya berlaku satu saja. Jadi tidak bisa dalam satu departemen ada 2 tahun ajaran yang aktif. Kita lanjut lagi ke pengaturan berikutnya, yaitu semester. Nah, untuk semester ini kita bisa membuat, misalnya dalam satu jenjang itu menggunakan model catur bulan atau tribulan atau 2 bulan. Ini kita bisa mendefinisikannya di sini. Nah, misalnya untuk jenjang SMA ini menggunakan 2 bulan ya. Jadi ada semester 1 dan semester 2. Misalnya kita buat lagi ini semester 2. Lalu misalnya untuk departemen bimbel ini menggunakan 1 bulan. Jadi misalnya untuk yang ini semesternya kita buat sebenarnya tribulan 1. Lalu tambah lagi semesternya tribulan 2. Lalu kita tambah lagi tribulan 3. Nah, jadi kita sudah membuat untuk departemen bimbel ini menggunakan tribulan. Ada 1, 2, 3. Jadi ini kita bisa fleksibel ya untuk satu jenjang. Untuk jenjang-jenjang ini bisa dibikin yang 2 bulan atau 1 bulan, ini tergantung kebutuhan. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk semester ini hanya ada 1 yang aktif. Jadi ini nanti di nonaktifkan atau diaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang berlaku sekarang adalah 1 bulan pertama, kita klik yang 1 bulan pertama. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke pengaturan berikutnya, yaitu kelas. Nah, ini adalah kelas-kelas yang ada di satu jenjang, di pertingkat atau di tahun ajaran yang berlaku. Nah, misalnya untuk departemen SMA, tahun 2023-2024, kelas 10. Nah, ini kita bisa bikin kelas 10A. Nah, ini wali kelasnya siapa? Misalnya Bu Nuri, kapasitasnya 35 orang. Nah, demikian kita bisa menambahkan kelas-kelas lain di sini tergantung kebutuhan dan berapa banyaknya kelas. Nah, kalau ini sih sebenarnya sudah cukup dasar ya, cukup jelas untuk pendataan kelas ini.